Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Dalam sejarah panjang Islam, terhampar ribuan kisah yang menggugah jiwa. Tentang mereka yang memeluk agama Islam bukan melalui jalan biasa, akan tetapi melalui perjalanan ruhani yang luar biasa. Ada yang mendapat hidayah lewat perenungan malam yang sunyi, ada pula yang tersentuh oleh akhlak seorang muslim sejati, ada yang melihat keindahan Al-Quran dan menangis, dan ada pula yang menerima Islam karena mimpi yang datang berulang-ulang. Namun di antara kisah-kisah itu, ada satu kisah langka yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, tentang seorang uskup Nasrani yang memeluk Islam bukan karena manusia, namun karena mendapat hidayah dari jin muslim, di mana pada awalnya uskup Nasrani ini terjebak di sebuah pulau terpencil dan tak berpenghuni. Dan pulau tersebut ternyata dihuni oleh jin dengan wujud yang aneh dan menyeramkan. Ini adalah suatu peristiwa luar biasa yang jarang terjadi. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak ceritanya berikut ini. Diceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad, bahwa pada suatu hari Imam Syafi'i rahimahullah melakukan perjalanan suci menuju tanah haram, Mekkah Al-Mukarramah. Perjalanan itu bukan semata untuk menunaikan ibadah, tapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sesampainya di depan Ka'bah yang agung, di tengah lautan manusia yang bertawaf mengelilingi rumah Allah, pandangan Imam Syafi'i terhenti pada sosok yang tampak sangat begitu ia kenal. Wajah itu bukan wajah asing. Ia mengenali pria itu sebagai seorang tokoh besar agama Nasrani, seorang uskup, pemuka gereja yang terkenal keilmuannya di kalangan umatnya. Namun yang membuatnya terperanjat bukanlah karena kehadiran pria itu, melainkan karena apa yang ia lihat. Uskup tersebut sedang bertawaf, mengelilingi Ka'bah seperti seorang muslim yang menunaikan ibadah dengan penuh ketundukan. Imam Syafi'i menahan langkah sejenak. Dalam hatinya bergemuruh tanya, apakah dia telah memeluk Islam? Adakah dia kini seorang hamba Allah yang beriman? Ataukah ada alasan lain dari apa yang sedang kulihat? Didorong oleh rasa penasaran yang tulus dan semangat untuk mengetahui kebenaran, Imam Syafi'i pun perlahan mendekat. Ia menyapa pria itu dengan penuh adab dan kebijaksanaan. Apa yang membuatmu meninggalkan agama nenek moyangmu hingga akhirnya memeluk Islam? Tanya Imam Syafi'i dengan lembut namun penuh takjub. Laki-laki itu mengangguk pelan, bibirnya tersenyum tipis. Aku telah menggantinya dengan jalan yang lebih baik. Jawabnya singkat namun penuh makna. Imam Syafi'i menatapnya lebih dalam. Keheranan dan rasa ingin tahu membuncah dalam dada. Lalu beliau bertanya lagi, apa yang membuatmu memilih jalan itu? Apa yang membuatmu berpaling dari keyakinan lama yang kau peluk begitu erat? Uskup itu menghela napas, lalu menunduk sejenak, seolah mengenang suatu peristiwa menakjubkan yang masih membekas dalam ingatannya. Setelah diam beberapa saat, ia mulai bercerita. Pada suatu hari aku melakukan perjalanan laut bersama sekelompok awak kapal. Kami naik sebuah perahu besar, berlayar menembus gelombang samudera yang tampak tenang di awal. Akan tetapi, setelah berada di tengah lautan yang begitu luas, tiba-tiba datang ombak besar menghantam. Perahu kami terombang-ambing hebat. Tali putus, layar robek, dan akhirnya perahu kami pecah. Awak kapal panik, tak ada yang bisa dilakukan. Aku mendengar jeritan ketakutan, teriakan minta tolong dari para awak kapal. Namun satu persatu, mereka pun lenyap di telan gelombang tanpa sempat menyelamatkan diri. Sedangkan aku mencoba menyelamatkan diri dengan berpegangan pada sepotong papan dari reruntuhan perahu. Tubuhku lemah, dingin, dan ketakutan. Aku melihat gelombang-gelombang laut menjulang, bergulung laksana gunung-gunung tinggi yang seakan hendak menelan langit. Di antara gemuruh angin dan dentuman ombak, aku hanya bisa pasrah. Aku tidak tahu kemana arus membawaku, tapi aku ikut saja, terbawa derasnya takdir. Aku tak punya pilihan lain, aku hanya mengikuti arusnya.
Akhirnya aku pun terdampar di sebuah pulau asing yang tak berpenghuni. Lantas aku berjalan-jalan di pulau itu. Sebuah tempat asing namun begitu menenangkan. Di sana terbentang pepohonan yang tinggi dan berdaun rindang. Angin semilir menyusup di antara dahan, menyebarkan aroma harum dari buah-buahannya yang menggantung. Buahnya lebih manis dari madu. Tak jauh dari situ, mengalir sebuah sungai yang jernih. Airnya bening dan rasanya tawar. Dalam hati aku berkata, puji syukur ya Tuhan, aku bisa makan buah-buahan ini. Aku juga bisa minum dari air sungai ini. Sehingga aku memperoleh jalan petunjuk. Dan musibahku ini berubah menjadi rahmat. Dikala matahari mulai terbenam dan kegelapan telah menyelimuti alam, aku pun mulai merasakan takut. Aku khawatir, bagaimana bila nanti ada binatang buas yang datang dan memangsaku. Kemudian aku pun mencari perlindungan. Lantas aku memanjat pohon yang berada di sampingku. Aku ikat tubuhku dengan tali dan duduk di atas tangkainya. Dengan begitu maka aku tidak akan terjatuh. Namun di saat pertengahan malam, ketika mata mulai terpejam, aku dikagetkan oleh suara yang tak biasa. Sebuah suara yang melantunkan kalimat zikir. La ilaha illallah, al-azizul jabbar, Muhammadur Rasulullah, an-nabiyul mukhtar. Tiada Tuhan selain Allah, yang maha mulia, yang maha perkasa, dan Muhammad adalah utusannya, Nabi yang terpilih. Suara itu menggema, memecah kesunyian di tengah malam. Karena penasaran, aku mencoba mencari sumber asal suara tersebut. Tidak kuduga, ternyata suara itu berasal dari sebuah makhluk besar yang sedang berendam di dalam sungai. Aku pun terkejut dan sangat ketakutan. Seluruh tubuhku menggigil, tak berani menatap. Dan yang lebih menakutkan lagi, suara itu diucapkan berulang-ulang, terus menggema hingga fajar menyingsing, seolah seluruh alam turut bersaksi atas kalimat agung itu. Ketika cahaya fajar mulai menerangi bumi, makhluk itu mulai muncul dari permukaan laut. Ia berjalan naik ke atas daratan. Aku terpaku. Wujud makhluk itu begitu ganjil, namun juga menggetarkan. Kepalanya seperti burung unta, wajahnya menyerupai manusia, kakinya seperti kaki keledai, dan ekornya menjulur seperti ekor ikan. Kemudian ia melangkah mendekat ke arah pohon tempatku bersembunyi. Jantungku berdetak cepat, ketakutan merasuk dalam dada. Aku takut ia akan mencelakaiku, membinasakanku. Maka aku pun meloncat turun ke bawah dan segera berlari menjauh sekuat tenaga. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara ancaman dari makhluk itu dengan suara yang menggelegar. Berhenti, jika tidak kau akan binasa. Langkahku seketika terhenti, ketakutanku sudah diambang batas. Dalam hati aku berkata, mungkin ini adalah akhir dari kehidupanku. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanku. Ketika makhluk itu tepat berada di hadapanku, ia menatapku dengan tajam. Sorot matanya menembus ke dalam jiwaku. Lalu ia bertanya, apa agamamu? Dengan suara yang gemetar, aku menjawab, aku beragama Nasrani. Makhluk itu kembali berkata dengan suara lantang, celakalah kamu wahai orang yang merugi, kembalilah memeluk agama yang lurus. Sesungguhnya engkau sedang berada di sebuah pulau yang dihuni oleh bangsa jin muslim. Tempat ini bukan untuk orang-orang yang ingkar. Tak akan ada keselamatan kecuali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang telah memeluk agama Islam. Hatiku bergetar penuh ketakutan, namun dari ucapannya yang aku dengar, seolah aku mendapat kesempatan untuk bisa tetap hidup. Maka aku bertanya kepadanya, bagaimana caranya aku memeluk Islam? Dengan penuh wibawa, makhluk itu menjawab, ucapkanlah 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Karena keinginanku untuk selamat, tanpa ragu, aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan sejak saat itulah aku telah menjadi seorang muslim. Kemudian makhluk itu menawariku 2 pilihan. Apakah kamu ingin tinggal di tempat ini atau pulang kepada keluargamu? Aku menjawab, aku hanya ingin pulang, kumpul kembali bersama keluargaku. Makhluk itu kembali berkata, diamlah di tempatmu, sebentar lagi akan lewat sebuah kapal, itu akan membawamu kembali. Aku pun duduk berdiam diri, menanti dengan penuh harap. Sementara makhluk itu berjalan kembali ke laut,
Perlahan-lahan tubuhnya tenggelam di telan ombak, hingga akhirnya ia menghilang dari pandanganku. Tak lama berselang, samar-samar kulihat sebuah kapal muncul melintas di hadapanku. Dengan penuh bahagia dan rasa haru, aku melambaikan tanganku ke arah kapal tersebut. Aku berteriak meminta tolong agar membawaku ikut serta. Kapal itu pun mendekat, dan para penumpang kapal membantuku menaikinya. Setelah aku berada di dalamnya, dengan tubuh yang lelah dan hati yang masih dipenuhi rasa syukur, aku disambut oleh sekelompok pelaut. Jumlah mereka 12 orang. Mereka adalah pria-pria gagah dengan wajah yang mengandung ketegasan, namun juga tampak kelelahan oleh perjalanan panjang melintasi samudera. Dan mereka semua adalah pemeluk agama Nasrani. Mereka lalu bertanya kepadaku. Mereka bertanya bagaimana aku bisa terdampar di pulau tersebut. Kemudian aku pun menceritakan semua peristiwa yang telah aku alami, termasuk peristiwa bertemunya dengan makhluk aneh yang menuntunku memeluk agama Islam. Ketika mereka telah mendengar ceritaku, atas hidayah Allah, mereka semua langsung bersyahadat, menyatakan diri menjadi Muslim, memeluk agama Islam sebagai agama yang paling benar dan lurus. Demikianlah kisah seorang uskup Nasrani yang memeluk Islam dengan dituntun oleh jin Muslim. Menurut keterangan dalam kitab Irsyadul Ibad, bahwa orang yang bertemu uskup di Mekah adalah Imam Syafi'i. Akan tetapi menurut kitab Jawahir al-Lu'lu'iyah, orang tersebut bernama Muhammad bin Adam. Hal ini berdasarkan ceramah seorang ulama bernama Syekh Shomadi al-Arabi, seorang muqaddam dari Thariqah At-Tijaniyah. Wallahu a'lam bishawab. Bercerita tentang bangsa jin, ada kisah menarik yang terjadi pada masa Imam Ahmad bin Hambal. Diceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal adalah ulama mazhab yang berilmu agama tinggi, yang kemudian mendirikan mazhab dengan sebutan mazhab Hambali. Beliau merupakan murid dari Imam Syafi'i. Di samping berilmu tinggi, Imam Ahmad bin Hambal juga mempunyai karomah yang ditakuti oleh bangsa jin. Kisah ini berawal ketika penguasa negeri yang bernama Khalifah Mutawakil mendapati kerabatnya bertingkah seperti orang gila. Terkadang tertawa sendiri, terkadang menjerit histeris tanpa sebab. Kemudian Khalifah Mutawakil mengutus beberapa orang untuk menemui Imam Ahmad. Maka berangkatlah para utusan menjalankan perintah dari sang Khalifah. Kala itu Imam Ahmad sedang berada di majelisnya, mengajar ilmu agama kepada para santrinya. Setelah mengucapkan salam, mereka mengabarkan bahwa kerabat Khalifah Al-Mutawakkil yang bernama Jariyah tak henti-hentinya meracau. Kuat dugaan Jariyah kerasukan jin. Untuk itu, kata mereka, Khalifah memohon kepada Imam Ahmad supaya memberikan solusi. Setidaknya minta didoakan agar Jariyah lepas dari gangguan makhluk jin tersebut. Sesudah mendengar keluhan mereka, Imam Ahmad mengangkat kedua tangannya. Beliau berdoa kepada Allah. Usai bermunajat, Imam Ahmad mengambil sepasang sandalnya dan berkata kepada para utusan, "Bawalah ini ke kediaman Amirul Mukminin dan taruhlah sandal saya di sebelah kepala Jariyah. Katakan kepada jin yang merasukinya bahwa Ahmad bin Hambal menyuruhmu untuk pergi." Demikian tutur Imam Ahmad. Setelah itu, rombongan ini kembali ke istana untuk menemui Khalifah Al-Mutawakkil. Amanat Imam Ahmad pun disampaikan kepada sang raja. Kemudian, sesuai anjuran sang imam, Khalifah lantas mengambil sandal pemberian tersebut dan menaruhnya di dekat kepala kerabatnya itu. "Keluarlah dari tubuh saudaraku ini, atau aku akan memukulmu dengan sandal ini sampai 70 kali, seru sang Khalifah. Tiba-tiba jin menjawab melalui lisan Jariyah, "Sungguh aku mendengar dan taat. Seandainya Ahmad bin Hanbal menyuruhku pergi dari Irak, aku pasti akan menuruti perintahnya. Sungguh dia itu seorang hamba Allah yang taat kepada Tuhannya. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka kami akan takut kepadanya." Akhirnya keluarlah jin tersebut dari tubuh Jariyah. Kerabat sang Khalifah pun kembali sadar dan pulih seperti sedia kala. Itulah kisah karomah Imam Ahmad bin Hambal, di mana hanya melalui sandalnya saja sanggup membuat bangsa jin ketakutan. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.